Nama saya Muhammad Ali Fikri, yaitu dosen, asisten ahli, program studi sarjana terapan, Sistem Informasi Kota Cerdas, Politeknik Negeri Indramayu. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, di mana pemrograman web ini berada pada program studi D3 Teknik Informatika, kemudian sarjana terapan rekayasa perangkat lunak, kemudian yang terakhir adalah sarjana terapan Sistem Informasi Kota Cerdas. Tahun akademik 2024-2025 semester genap, saya mengajar mata kuliah pemrograman web di program studi D3 Teknik Informatika. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti, di mana mata kuliah ini mendukung profil lulusan, yaitu pengembang aplikasi atau pemrogram aplikasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS praktikum dan 1 SKS teori. Dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana mata kuliah ini mempunyai beberapa CPM. CPMK pertama yaitu mampu menjelaskan pemrograman web, prinsip kerja web, dan tools yang digunakan untuk membuat halaman web. CPMK kedua adalah mampu memanfaatkan elemen HTML untuk membangun kerangka halaman web. Kemudian CPMK ketiga mampu memodifikasi tampilan dan tata letak pada suatu halaman web menggunakan CSS. Kemudian mampu membuat halaman web yang interaktif dan responsif dengan menggunakan bahasa pemrograman terstruktur. Kemudian CPMK kelima mampu menggunakan library yang tersedia untuk membuat halaman tampilan web menjadi interaktif dan responsif. CPMK ke-6 mampu mendemonstrasikan pengetahuan tentang praktek yang efektif dalam penulisan dokumen laporan. Kemudian CPMK yang ke-7 mampu menunjukkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dalam sebuah proyek. Sehingga model perkuliahan dalam pemrograman web ini menitik beratkan pada praktikum, karena jumlah SKS praktikum lebih besar daripada jumlah SKS teori. Sehingga rubrik penilaian yang digunakan adalah 10% kehadiran atau presensi, kemudian 60% dari praktikum dan tugas, kemudian 15% dari UTS, dan terakhir adalah 15% dari UAS. Mari dengan luar biasanya mata kuliah ini, mari kita simak video pembelajaran yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Kemarin masih ingat pelajaran apa? Materinya? Baik, kalau lupa saya ingatkan ya. Kemarin kita belajar tentang HTML ya. Teman-teman belajar atribut di dalamnya. Mana teman-teman mendesain sebuah halaman web menggunakan atribut dari HTML. Nah, sekarang berbeda nih. Coba teman-teman, kalau dilihat dari judul, kita materi hari ini adalah Cascading Style Sheet CSS. Menurut Mas Arif, kira-kira bayangan Mas Arif apa CSS ini? Untuk Tetap kira-kira desain HTML-nya lebih bagus. Luar biasa Mas Arif, tepuk tangan dulu dong. Menurut Mas Arif, CSS itu untuk mendesain halaman web yang lebih bagus, gitu ya? Baik, mari kita coba cek ya, apakah betul apa yang dikatakan Mas Arif. Oke, supaya tidak lupa bahwasanya adalah nama saya adalah Muhammad Ali Fikri ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau misal butuh sharing ya, dan sebagainya, teman-teman di sini ada alamat email dan sebagainya, gitu ya. Nah, capaian atau kompetensi pada pertemuan hari ini, teman-teman. Jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu mampu memodifikasi tampilan ya, dan tata letak pada suatu halaman web menggunakan
CSS gitu ya. Jadi capaiannya teman-teman itu mampu memodifikasi ya, tampilan tata letak gitu ya suatu halaman web menggunakan CSS. Nah, sub CPMK-nya yaitu mampu menerapkan style CSS dalam pembuatan halaman web. Jadi outline-nya atau cara garis besarnya kita pertama yaitu pengenalan CSS. Yang kedua, cara penulisan CSS. Kemudian yang ketiga adalah komponen dasar CSS. Kemudian yang keempat, diskusi dan praktikum. Ya, hari ini pertemuan hari ini ada 5 agenda atau outline-nya seperti itu. Coba perhatikan gambar berikut teman-teman. Kira-kira di sini ada 3 kategori ya. Di sini ada HTML, ada CSS, kemudian ada JavaScript. Coba fokus pada gambar HTML. Kenapa yang dikatakan HTML, teman-teman? Ini adalah gambar apa ya? Patung gitu ya. Patung, struktur badan dari sebuah manusia gitu ya. Berarti HTML ini berfungsi sebagai konten atau strukturnya gitu ya. Namun HTML kan punya kelemahan nih, hanya struktur gitu ya. Hanya sebuah kalau manusia adalah hanya badannya gitu ya. Sehingga kalau dilihat kan kurang enak ya teman-teman ya. Masa sih cuma strukturnya doang gitu ya. Maka di sini ada CSS. Ada baju, ada sepatu, ada topi, ya, ada rok. Bukan rok ya. Apa teman-teman? Dress. Iya, lebih pinter ya. Ternyata sudah biasa pakai dress rupanya. Nah, ternyata komponen-komponen ini dinamakan CSS. Nah, kira-kira apa berarti CSS, teman-teman? Berarti untuk menghias HTML yang lebih menarik ya. Wah, luar biasa Mas Indra ya. Jadi CSS ini supaya lebih menarik HTML-nya gitu ya. Luar biasa. Karena ini adalah presentasi. Jadi presentasi itu adalah tampilan gitu ya, tampilan supaya HTML ini atau manusia ini kalau kita dipakaikan baju, pakai sepatu, pakai topi ataupun pakai kacamata lebih keren begitu kan. Nah, kemudian ada di sini coba perhatikan sebuah gambar manusia atau otak gitu ya. Ini kita bisa menggunakan JavaScript. Artinya kendali dari CSS, kendali dari struktur itu bisa kita gunakan JavaScript. Namun pada pertemuan hari ini teman-teman karena kita fokus CSS ya, berarti teman-teman fokus belajar tentang mendesain gitu ya. Oleh karena itu di sini ya secara secara pengertian atau deskriptif ya, bahwasanya CSS itu adalah suatu mekanisme sederhana yang mengatur gaya atau style pada halaman web. Kemudian coba di sini ada contoh gitu yang menggunakan CSS. Lebih apa nih kira-kira? Lebih bagus ya, lebih rapi, bagus. Lebih menarik. Lebih menarik ya. Lebih teratur gitu ya posisinya dan sebagainya. Coba perhatikan yang tanpa CSS. Nah, bisa dilihat sendiri ya perbandingannya ya. Kenapa harus belajar CSS ya teman-teman? Ini pentingnya sekali. Karena kalau website kita tampilannya seperti ini, kira-kira pengunjungnya suka untuk membaca lebih detail nggak gitu kan? Dari melihatnya aja udah males begitu ya kelihatannya gitu kan. Makanya gimana mungkin halaman web kita secara tampilan itu bisa menarik pembaca. Supaya pengunjung bikin penasaran karena bagus gitu kan. Makanya kita harus belajar CSS. Oleh karena itu bagaimana sih cara membuatnya ya? Kita coba di sini adalah cara penulisan CSS. Di mana ada 3 cara penulisannya teman-teman. Pertama itu ada inline,
Kemudian inline ini dilakukan atau penulisannya langsung pada tag HTML-nya. Inline satu baris gitu ya, di dalam baris. Di baris apa? Baris elemen HTML. Perhatikan di sini ada H2. H2 ini adalah elemen HTML, sehingga ketika ingin menuliskan metodenya menggunakan inline, teman-teman tuliskan spasi style atributnya, baru kemudian masukkan beberapa CSS-nya, gitu ya. Kemudian ada dua. Keduanya adalah embedded. Embedded ini seperti apa? Sama-sama di sini embedded itu adalah di dalam HTML, namun tidak satu baris pada elemennya. Jadi punya baris tersendiri ya, menggunakan elemen style, gitu ya. Kalau di sini stylenya sebagai atribut ya, teman-teman. Kalau saya sebagai atribut, tapi kalau menggunakan embedded itu stylenya menjadi elemen sendiri, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah eksternal. Kalau ada internal, ada eksternal. Eksternal ini penulisan CSS dilakukan secara terpisah. Kalau tadi contohnya inline dan embedded itu adalah satu kesatuan dari HTML, gitu ya. Tapi kalau eksternal itu terpisah, sehingga filenya juga terpisah. Jadi kita nulis file tersendiri untuk menulis CSS, file tersendiri untuk menulis HTML. Jadi terpisah, gitu. Tapi jangan jauh-jauh ya teman-teman, pisahnya nanti nyariin, gitu. Oke, lanjut. Caranya, ya, teman-teman kita buat dulu, deskripsikan CSS-nya, gitu ya, di file terpisah. Kemudian simpan dengan extension .css. Contohnya, semisal nama CSS kita namanya adalah style script2.css, gitu ya. Kemudian cara manggilnya bagaimana? Ya, cara manggilnya di HTML-nya teman-teman buat elemen link, kemudian rel, atribut realnya adalah style sheet, kemudian tambahkan atribut type, txt, garing CSS, kemudian tambahkan atribut ref, baru kemudian tuliskan nama stylenya yang sudah kita buat pada sebelumnya. Kalau nama CSS-nya adalah style script2.css, berarti teman-teman tuliskan seperti ini. Tapi kalau teman-teman menyimpannya adalah style.css, berarti teman-teman di sini diubah, ya, punya dihapus menjadi style.css saja. Jadi bisa sesuaikan dengan nama teman-teman, gitu ya. Nah, struktur CSS itu ada 3. Sebenarnya ada 3. Cuman kalau kita kelompokkan ada 2. Pertama selector, kemudian declaration. Kemudian di dalam declaration itu ada property dan value. Coba lihat di sini. Nah, yang dikatakan selector ini adalah di sini contohnya P. P ini adalah elemen HTML. Kalau di CSS-nya disebut adalah sebuah selector, gitu ya. Contoh di HTML-nya itu ada elemen P. Berarti untuk mendefinisikan elemen P, maka tuliskan di sini P, gitu ya. Kemudian dalam kurung, ya, kurung kurawal, ya, kurung buka kurung kurawal. Kemudian baru tuliskan propertinya apa, titik 2, value-nya apa, gitu. Baru ditutup dengan tutup kurung kurawal, gitu ya. Contoh di sini kira-kira kalau dari bahasanya teman-teman, properti di sini menunjukkan atau memberikan sebuah perintah untuk apa? Warna. Betul. Berarti P ini ketika ada di HTML elemen P, maka dia akan berwarna merah, karena di sini adalah value-nya red, ya. Bisa aja nanti teman-teman berubah, value-nya diubah menjadi blue ataupun apa contohnya yellow ataupun black dan sebagainya, gitu ya. Tapi jangan ditulis warna abang, gitu ya. Jadi jangan ditulis begitu ya teman-teman. Jadi bahasanya bahasa Inggris ya yang diperlakukan. Kemudian aturan-aturannya ya. Jadi tadi cara penulisannya, sekarang kita bagaimana cara aturannya. Kita bisa pertama beberapa deklarasi dapat dimuat dalam satu aturan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini.
tadi ya, aturan-aturan itu adalah di mana sebuah sebuah declaration dan value itu lebih dari satu, gitu kan? Contoh di sini ya ada sebuah value atau deklarasi satu kesatuan kan, color sama dengan color titik 2 red. Kemudian di sini adalah font size titik 2 12 ps. Artinya ini adalah dua deklarasi kan. Pemisahnya teman-teman boleh menggunakan titik koma, gitu ya. Pemisah antara deklarasi satu ke deklarasi yang lainnya itu pemisahnya adalah koma. Kemudian teman-teman juga bisa beberapa selektor dapat dikelompokkan. Contohnya begini. Contoh selektor di sini kalau menggunakan H1 dia colornya blue, kemudian H2 color blue juga, jadi H3 color blue ya. Jadi di sini isinya sama gitu declaration, tapi peruntukannya berbeda-beda. Ya, peruntukannya untuk H1, peruntukannya untuk H2, ya, untuk H3. Ini boleh seperti ini ya. Kemudian beberapa aturan dapat diterapkan ke selektor yang sama, gitu ya. Nah, contoh kali ini kan, tapi bisa diringkas. Kalau selektornya sama atau deklarasinya sama, boleh teman-teman di sini pemisahnya adalah koma. Tapi kalau deklarasinya kita gabungkan, pemisahnya adalah titik koma. Tapi kalau selektornya yang kita gabungkan, maka pemisahnya adalah koma. Jadi di sini ada selektor H1, H2, H3, H4, H5, H6 itu mempunyai deklarasi yang sama, gitu ya. Oke. Kemudian di sini contohnya ada selektor itu ada 3. Jadi ada selektor pertama adalah class. Cara penulisannya coba lihat di sini ada class, ada ID dan ada elemen. Coba teman-teman pada poin ini kita lihat apa perbedaan antara sebuah kelas dan ID. Ini deklarasinya sama nih, color titik 2 red, gitu ya. Kemudian di sini ada color sama dengan deklarasinya apa itu? Coba perhatikan kelas dan ID. Kalau sisi penulisannya ini sudah dirasa berbeda. Kalau kelas ini diawali dengan titik, gitu ya. Kalau ingin membuat sebuah kelas dalam CSS diawali dengan titik, berarti dia kelas red, gitu ya. Tapi kalau ID diawali dengan tanda pagar, ya. Berarti kalau ingin membuat ID red, gitu ya, berarti teman-teman tuliskan dalam CSS-nya adalah pagar red, gitu ya. Kemudian ada selektor yang langsung kita tuliskan nama elemennya, ya, tanpa titik dan tanpa pagar, ya. Jadi langsung nama elemennya, elemen E, elemen I, gitu. Elemen apa lagi kira-kira teman-teman? Mas Andri, elemen apa kira-kira dalam HTML? H2. Contoh, berarti begini. Saya pengen membuat CSS nih, gitu kan? Berarti elemen H1 nih bisa. H1, kemudian apalagi yang kita tuliskan? Kurung kurawat. Kemudian kita jangan lupa tutup dulu, ya kan? Baru kita apalagi habis itu tuliskannya? Bisa ya, pengen memberikan properti color. Nah, berarti habis ini titik 2, kemudian bisa ganti warna yellow, gitu ya. Kemudian titik koma. Berarti nanti H1 yang ada di HTML itu mempunyai warna tulisannya atau warna teksnya jadi kuning, gitu ya. Cukup mudah ya menggunakan CSS. Udah enggak? Oke. Jadi nanti teman-teman kita akan belajar studi kasusnya. Contoh sederhananya gini. Dalam suatu perusahaan itu membutuhkan sebuah landing page, gitu ya, atau halaman web yang mudah diakses, membuat informasi jasa-jasa sebagai biaya promosi dan sebagainya. Intinya nanti teman-teman mendesain
sebuah halaman landing page gitu ya menggunakan CSS. Baik teman-teman, kira-kira kesimpulan hari ini Mas Adi, kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulannya membuat CSS agar tampilan web kita menjadi lebih rapi dan bagus. Bagus sekali. Kalau menurut Mas Andre? Ya kalau menurut saya tampilan di HTML itu sangat sangat bagus dan keren ketika menerapkan CSS. Baik. Seperti yang pendapat teman-teman ya. Jadi CSS ini kesimpulannya itu merupakan style ya, gaya. Jadi membuat halaman web itu menjadi bagus, gitu ya, terstruktur, gitu ya. Kemudian bagaimana CSS ini adalah mengatur gitu halaman web khususnya bidang gaya atau style. Jadi kemudian CSS juga punya tiga teman-teman? Tiga cara penulisannya. Kemudian CSS juga memiliki 3 jenis selektor. Penasaran? Pengen nyoba teman-teman? Nah, kalau penasaran, coba kira-kira saya pengen tahu penasaran teman-teman nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak hari ini atau materi ini? Sebelum kita lanjutkan, Bertanya Ya, boleh, untuk kelebihan dan kekurangan CSS itu apa ya Pak? oke, excellent pertanyaannya. Coba aku tanya lagi ke teman-teman. Kira-kira kelebihannya apa, Mas Adi? Kelebihannya membuat desainnya lebih bagus untuk web. Betul. Kalau kelemahannya kira-kira bayangannya apa? Untuk kelemahannya kira-kira mungkin penempatan filenya. Bagus. Oke. Mari kita coba tarik bahwa kelebihannya tentu tadi ya kita sudah sepakati bahwasanya menggunakan CSS ini menjadi halaman web kita lebih bagus ya, lebih tampilannya lebih bagus, lebih stylish gitu ya kalau bahasa kerennya gitu ya. Kelemahannya tentunya teman-teman mempunyai effort yang lebih gitu kan. Yang tadi kita mengatur warna menggunakan atribut HTML, kita atur menggunakan CSS di mana tadi setiap aturan pastikan teman-teman mempunyai deklarasi yang banyak gitu kan. Contoh untuk mendeskripsikan bahwa tadi ya gambarnya itu bulat gitu ya fotonya, kemudian di bawahnya ada teks miringnya dan sebagainya, itu kan perlu properti-properti yang sangat banyak. Ini kelebihannya memang kita harus bisa menulis atau membuat sebuah properti yang sangat banyak. Oke, bagus. Oleh karena itu, rasa penasaran teman-teman, mari kita implementasikan. Mari kita implementasikan. Di sini ada modul praktikum yang sudah diunggah pada Edlink ya. Silahkan akses Edlinknya ya. Kemudian di pertemuan CSS begitu ya. Kurang lebih nanti modulnya akan seperti ini. Modulnya akan seperti ini. Nanti di sini teman-teman kita sumber relaksasi jaga, ada contoh-contoh skripnya. Kemudian di sini juga ada panduannya. Step by stepnya sangat jelas sekali ya. Di sini mulai dari buka Visual Code Studio, kemudian sampai membuat filenya, menyimpannya dan sebagainya. Silakan di sini mengikuti langkah-langkah praktikum terlebih dahulu. Ya, di sini ada banyak. Kemudian yang terakhir supaya teman-teman bisa explore, di sini ada tantangannya teman-teman. Tantangannya cukup sederhana sebetulnya. Tantangannya yaitu membuat halaman seperti ini. Nah, persis ya, baik backgroundnya, baik tulisannya, warnanya, gitu ya. Nah, silakan menggunakan CSS kreasi, begitu. Sepakat teman-teman? Sepakat ya? Nah, terlihat sulit memang karena belum mengerjakan ini ya latihan praktikumnya. Tapi sebetulnya untuk membuat ini teman-teman sudah ada contoh di praktikumnya.
Monggo, kalau penasaran silakan dicoba. Oke? Baik teman-teman, selamat mengerjakan. Mungkin teori hari ini kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman, mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.